Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Baiklah, kita akan melanjutkan pelajaran akidah akhlak yang tertunda minggu kemarin. Jadi hari ini Bapak melanjutkan apa yang telah disampaikan atau melanjutkan apa yang telah Bapak terangkan minggu lalu tentang iman kepada hari akhir atau iman kepada hari kiamat. Nah, minggu lalu sudah Bapak jelaskan panjang lebar tentang pengertian iman kepada hari akhir dan dalil-dalil yang menguatkan bahwa hari akhir itu pasti akan terjadi. Hari ini Bapak sampaikan tentang macam-macam hari akhir. Macam-macam hari akhir itu dibagi menjadi dua, yaitu ada yang kita disebut dengan kiamat sukro atau kiamat kecil, dan ada juga yang disebut dengan kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat sukro atau kiamat kecil adalah kehancuran yang terjadi pada sebagian kecil kehidupan saja. Misalnya kematian, bencana alam, kerusakan-kerusakan lainnya. Nah, itu yang dinamakan kiamat sukro atau kiamat kecil. Nah, kiamat sukro ini juga bersifat individual atau dalam lingkup yang kecil, lokal, serta tidak terjadi secara serentak atau tidak secara keseluruhan. Lain halnya dengan kiamat kubro. Kiamat kubro atau kiamat besar adalah kehancuran dari seluruh alam semesta beserta isinya. Tidak ada yang tersisa pada kiamat kubro. Semuanya hancur, tidak ada satupun yang tersisa. Kiamat kubro merupakan kiamat yang sesungguhnya. Setelah kiamat kubro, manusia akan berada di alam yang berbeda, yaitu disebut dengan alam akhirat. Nah, itu adalah macam-macam hari kiamat. Sudah Bapak sampaikan tadi ada dua, kiamat sukro dan kiamat kubro. Yang selanjutnya atau yang B, tanda-tanda hari kiamat. Sebelum hari kiamat itu datang, disertai dengan tanda-tanda lebih dahulu. Apa saja tanda-tandanya? Nah, tanda-tanda itu terbagi menjadi dua. Ada tanda-tanda tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat dan tanda-tanda besar datangnya hari kiamat. Nah, tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat apa? Yang pertama yaitu melimpahnya harta benda. Nah, udah terjadi belum sekarang di sekitar kita? Apakah harta benda sudah melimpah? Orang pada mampu mempunyai segalanya dan lain sebagainya. Yang kedua, enggan menerima sedekah. Orang sudah tidak mau lagi menerima sedekah karena dia merasa hidupnya lebih nyaman, lebih makmur dan lain sebagainya karena kemelimpahan harta benda. Yang ketiga, munculnya orang-orang yang mengaku nabi. Nah, itu salah satu tanda kiamat sukro. Banyak yang bermunculan mengatakan dirinya nabi, dirinya utusan Allah dan lain sebagainya. Yang keempat, kurangnya sifat amanah. Nah, dari diberikan amanah kepadanya, dia tidak laksanakan dengan baik. Kemudian banyaknya pejabat yang zolim. Nah, berebut menjadi pejabat, kemudian setelah menjadi pejabat dia zolim terhadap rakyatnya. Kemudian kemaksiatan yang merajalela. Contohnya zaman sekarang sudah banyak kemaksiatan
yang sudah tidak bisa disebutkan satu persatu lagi. Kemudian memperindah masjid tapi tanpa memakmurkannya. Dibangun masjid yang sangat megah tetapi jemaahnya hanya sedikit. Ya, itu salah satu tanda-tanda kiamat sukro. Kemudian berlomba-lomba mendirikan bangunan. Nah, banyak bangunan-bangunan yang megah, banyak yang berlomba-lomba menumpuk ke harta kekayaan dan lain sebagainya. Banyaknya pembunuhan. Nah, sekarang setiap hari kita lihat atau disaksikan di televisi selalu ada berita tentang pembunuhan. Banyaknya kemusyrikan di kalangan umat Islam. Nah, banyak orang yang melakukan kemusyrikan. Banyaknya putusnya tali silaturahmi dan buruknya hubungan bertetangga. Nah, antara silaturahmi sudah tidak dianggap penting lagi. Antara si A dengan si B bertetangga bisa bermusuhan dan lain sebagainya. Karena itu banyak-banyak untuk menyambung silaturahmi. Orang tua berlagak seperti anak muda. Nah, ada banyak orang tua sekarang yang usianya sudah tua tapi tampilan gayanya seperti anak muda. Kemudian merajalelanya riba dan sifat kikir. Riba sudah merajalela dan sifat kikir atau tidak mau mengeluarkan hartanya juga banyak. Mengucapkan salam hanya kepada orang-orang yang dikenal saja. Itu salah satu tanda kiamat sukro. Kita mengucapkan salam hanya kepada orang-orang yang kita kenal. Tetapi dengan orang yang tidak kita kenal, kita enggan mengucapkan salam. Itu salah satu tanda kiamat sukro. Wanita-wanita berpakaian tetapi tidak menutup auratnya. Artinya orang-orang berpakaian tetapi pakaiannya seksi. Pakaiannya masih memperlihatkan lekuk-lekuk tubuhnya. Kemudian banyaknya kebohongan dan informasi yang simpang siur. Nah, biasa kita sebut dengan berita hoaks sekarang. Banyaknya saksi palsu. Nah, kalau ada persidangan ataupun yang lain sebagainya, banyak dihadirkan saksi palsu. Kemudian jumlah wanita lebih banyak daripada pria. Nah, itu adalah tanda-tanda kiamat sukro atau kiamat kecil. Sedangkan tanda-tanda kiamat besar, di sini Bapak akan menyampaikan ada 10, yaitu yang pertama, penenggelaman atau gempa permukaan bumi di timur. Nah, di bagian timur sana sudah terjadi gempa atau tenggelamnya permukaan bumi. Kemudian yang kedua, penenggelaman permukaan gempa di bumi bagian barat. Nah, setelah timur kemudian penenggelaman bumi di bagian sebelah barat. Selanjutnya, penenggelaman permukaan bumi di Jazirah Arab. Nah, kemudian di Jazirah Arab terus terjadi penenggelaman bumi. Kemudian keluarnya dukun atau asap. Nah, nanti kita akan menyaksikan akan ada keluarnya asap tebal yang luar biasa nanti terjadi. Kemudian keluarnya Dajjal. Nah, Dajjal ini akan menyesatkan manusia bagi orang-orang yang lemah imannya. Kemudian keluarnya dabbah atau binatang melata yang akan keluar dari perut bumi. Nah, nanti akan keluarnya dabbah. Dabbah itu adalah binatang melata yang memberikan kesaksian bahwa tidak ada agama lain selain agama Islamlah agama yang benar. Kemudian keluarnya Ya'jud dan Ma'jud. Nah, nanti akan keluar Ya'jud dan Ma'jud.
Selanjutnya terbitnya matahari dari sebelah barat. Selanjutnya keluar api besar dari bumi yang menggiring manusia menuju padang mahsyar. Dan yang ke-10 turunnya Nabi Isa ke bumi. Nah, itu adalah tanda-tanda kiamat besar. Nah, mungkin sampai di sini video kali ini. Bagi yang belum jelas nanti boleh ditanyakan dengan Bapak. Kemudian setelah ini ada soal-soal latihan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.